sila duduk. So terima kasih atas undangan ini, terutama di Seven. Terima kasihlah karena memanggil saya daripada kesibukan di Ranau. Ranau, saya di sana bila saya di paroki banyak kesibukan. Kalau tidak sibuk, menyibuk. Dan hari ini saya bersyukur dan berterima kasih. Saya harap kamu, saya punya cakap pendidikan ada Gia 5 ini selalu. Jadi kalau yang dari Sarawak tidak paham, jadi bilang, angkat tangan. Dan saya telah, mungkin banyak di antara kamu belum mengenali saya, terutama daripada Sarawak. Kami adalah satu kilang sama Pak Julais, satu kilang. Ya, mama dia sama bapak dia, kami sama-sama lah, orang Sarawak. Dan saya telah jadi seorang padri selama 21 tahun. Boleh mengundi sudah, 21 tahun, boleh mengundi sudah. Dan saya tinggal di Ranau bersama seorang yang sudah nakalandot. Nah, dalam bahasa Sarawak yang ayam tua, atau ayam tua itu yang isinya kantal. Tapi kami punya hari bulan jadi pada sama, dia 9 dari bulan 1. Tapi dia waktu dia ditapiskan dulu, umur dia masih lagi ada potongan, 25 tahun. Saya ditapiskan jadi pada 9 dari bulan 1, tapi saya 29 tahun waktu itu. Masih ada potongan, kepala tengah waktu itu. Dan selama jadi padri ini, saya telah, apa yang bila orang tanya, apa yang paling kau takut sebagai seorang padri? Saya tidak takut hantu, Pontianak pun saya tidak takut. Tapi apa yang saya takut adalah hilang itu semangat pelayanan, hilang itu semangat misionaris. Di mana saya kau punya pelayanan menjadi pudar dan kau rasa muka kau macam timun dan macam paria, tidak ada kehidupan. Pahit saja, panjang. Saya tidak mau macam itu. Jadi saya katakan sama Tuhan, saya bilang, kalau boleh saya mau melayani kau sampai saya mati. Sebab saya tidak mau umur panjang, saya mau 50 tahun dari sekarang saja. Berapa itu? Sekarang 50 sudah kan? Jadi 50, 100 lah. Itu pun kalau sampailah, insya Yesus. Insya Yesus, bukan insya Allah. So, bila saya melihat yang kamu buat retreat seperti ini, sebab bagi saya kan selalu sebagai retreat untuk orang-orang yang seperti para religius, para seminarians yang menjadi father sama yang komiti-komiti gereja. Itu saya sudah biasa bagi retreat. Tetapi bagi retreat untuk yang terbang sana sini, inilah pertama kali. Tetapi bagi saya ini adalah satu kesempatan untuk bersaksi. Dan sebelum itu, seperti yang dikatakan selalu, setiap kali apabila kamu terbang, pergi ziarah ataupun pilgrimage, itu adalah pertama-tama adalah satu panggilan. Itu adalah panggilan. Bukan semua orang yang ada duit, ada uang, ada masa, ada kendaraan boleh terbang macam kamu kalau mau terbang. Kalau bukan Tuhan panggil. Sewaktu 2016 di Ranau, saya memilih 4 pintu belas kasihan, yaitu di Kudat. Yang pilih waktu itu Bishop suruh saya pilih, jadi saya pilih di Kudat. Sebab di Kudat adalah tempat di mana Saint Peter Kudata, tempat di mana padri kami dulu orang putih, sudah tua, tetapi dia pakar dalam bahasa tempatan dan dia dibunuh, dipotong kepala dia begitu, dibunuh beberapa kali itu pisau, dan sampai sekarang dia punya case belum pernah kena buka. Jadi saya pilih itu sebab padri pertama meninggal dibunuh atau being martyred lah dalam bahasa dusun kan, adalah di Kudat. Jadi kemudian saya pilih lagi di Papar sebab tempat misioneri pertama di sana, dan sekretariat dan Ranau sebab Ranau adalah di tengah-tengah antara 3 keuskupan, Sandakan, Kaningau, dan Kota Kinabalu. Dan pengalaman ini saya kasih cerita dulu, ini kita buka minda dulu. Sewaktu ziarah di Ranau, jam dari Tampaluri sampai Ranau dia bilang, dan yang 1 bulan 2 bulan sebelum penutupan, setiap hari kami menerima 3.000 orang datang.
Dan kalau hari 6 10.000 atau 12.000, kau bayangkanlah. Dan saya harus bercakap, memberi katekesis masa ziarah itu 1 hari 5 jam. Kadang-kadang yang paling lama 9 jam. Saya tidak tahu di mana saya dapat tenaga itu. Saya tidak tahu macam mana saya bercakap dan saya masih boleh ada senyuman waktu itu. Dan senyuman saya waktu itu ada 50 ringgit punya, bukan yang 10 sen punya senyuman. 50 ringgit, yang mahal sedikit. Sebab susah orang mau cari. Jadi apabila saya merenung tentang itu ziarah, ziarah adalah perjalanan. Berarti kalau ziarah itu kan kau berziarah pergi satu tempat ke satu tempat. Dan umat-umat Israel, mereka hidup kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama, mereka sentiasa berziarah. Bila mereka berziarah itu, mereka mengenali siapa kawan-kawan mereka. Mereka mengenali kelemahan dan kelebihan dan juga mengetahui sejauh mana iman mereka. Dan biasanya kalau ziarah itu, mereka menuju ke suatu tempat, destinasi yang mau dipergi. Dan dalam perjalanan itu, di sanalah berlakunya banyak ketidakselesaan. Sebab kalau kamu 12 hari berjalan, 12 hari itu juga muka dia nampak, 12 hari itu juga dia punya sikap nampak, 12 hari itu juga nampak dia punya yang kawan kita punya sikap yang tidak makan saman. Maksudnya kan kalau masa makan dia bodoran, banyak-banyak dia makan. Seperti contoh itu. Dan sebab itulah banyak itu ketidakpuasan hati dan banyak itu bikin gerigitan. Dia bilang gerigitan itu yang kau geram dalam itu ziarah. Tetapi sebenarnya ziarah, kita harus ingat bahwa ziarah itu adalah kita mau bertemu dengan seseorang. Lebih daripada seseorang, dia adalah satu pribadi yang kita sembah, yaitu Yesus. Dan dalam ziarah itu kita akan menemui wajah Kristus, bukan di tempat yang kita pergi itu, bukan itu saja, tetapi dalam setiap pribadi yang ikut ziarah itu. Kedua, yang kita boleh melihat wajah Kristus adalah dalam misa kudus, dalam penerangan yang diberikan oleh kita punya guide. Di sanalah kita katakan yang wah baru saya paham begitu begini. Oke, balik kepada Selingana. Pada 30 hari bulan Desember tahun lalu, kami buka rumah terbuka di Ranau. Dan kami punya rumah terbuka adalah terbuka, tidak payah kau tutup, terbuka macam ini. Dan waktu itu yang datang, YB yang datang, ada banyak YB yang datang. Saya rasa ada 10, tapi 3 saja yang original, yang lain yang buncit. YB kan yang buncit. Yang 3 ini adalah original, yaitu Masidi, Dato' Masidi, Iwan, dan Joakim. Dan waktu saya duduk makan bersama dia, dan saya ceritakan bagaimana, sebab mereka tahu bahwa ekonomi Ranau meningkat sebab Gereja Katolik mengadakan ziarah. Ada 3 ziarah yang kami buat dalam 3 tahun saya berada di sana. Pertama, ziarah gempa bumi. Kalau kamu rasa gempa bumi, tinggal lama sedikit di Ranau. Dan kamu tahu macam mana itu gempa bumi, dia bukan yang ikur-ikur begini, yang begini, kau jalan pun susah. Kau tidak payah minum pun kau mabuk. Ya, memang teruk. Dan waktu itu bagaimana seluruh Malaysia, saya katakan termasuk Singapura mengantar bantuan di sana, tapi mereka bukan antar di kerajaan, mereka diantar di gereja, sebab gereja boleh dipercayai, termasuk haji-haji pergi antar semua di sana Muslim, sebab mereka percaya bahwa gereja lebih jujur untuk membagikan ini air dan makanan. Dan selepas itu 2015 gempa bumi, 2016 ziarah pintu belas kasihan, kemudian 2017 hanya di Malaysia, hanya di tempat kami saja saya buat itu merayakan 100 tahun penampakan Bunda Maria di Fatimah. Dan kami buat itu, saya buat itu sebab Diocese tidak mau buat, jadi saya buat. Jadi saya buat di paroki kami untuk jalan di 56 stasi, dan kami masuk dalam itu KKD, dan setiap kampung mukjizat banyak terjadi
sampai orang yang 50 berapa tahun tuh, 53 tahun nggak tidak pernah injak gereja, sebab karena Bunda Maria datang pergi di sana dan malam itu dia bermimpi satu orang putih yang dari Tembunan dulu kepada Konoli, dia bilang kan dia tinggal macam muka Yesus, dia bilang kau pergi tuh cakol di sana sebab mama saya ada di sana, dia bilang ibu saya ada di sana. Yesus sendiri yang maju. Sejak dia bangun tuh kan dia takut mati sebab umurnya 72 tahun, terus dia pergi di sana. Dia menemui Kristus dalam mimpi dia yang muka dia macam padri, tetapi selepas itu dia bangun dan dia tengok diri dia kan selama ini dia tidak pernah injak gereja 53 tahun, tapi istri dia selalu injak gereja, bukan saja injak dia masuk, tapi ini dia tidak pernah injak kan masuk. Jadi sejak dari itu kan hidup dia berubah, dan sebab itulah coba mana itu buku itu sekejap yang ini supaya kamu buku ini yang itu Ziarah Bunda Maria dulu. Sejak ini secara konkret supaya saya masuk yang bagian internasional punya. Ini yang bagian lokal punya dulu yang kami buat. Ini Bunda Maria dari Fatima. Sebab Pop memberkati 6 buah statue Bunda Maria dan diantar ke 6 buah negara dan termasuk Filipina, Singapura, Malaysia dia termasuk. So itulah saya buat sendiri di seluruh Malaysia. Ranau saja yang buat seperti ini. Sebab kenapa? Sebab bila kita buat ziarah kan, di sanalah kita menemui wajah Kristus. Wajah Kristus bukanlah seperti yang kamu nampak di gambar tadi kan, seperti ini. Tidak apa. Tapi wajah Kristus itu kita semua dicipta menurut rupa dan gambar Tuhan kan? Betul atau tidak? Jadi kalau dia cipta kita menurut rupa dan gambar dia, berarti kita adalah wajah-wajah reflection in the face of God. Kita punya itu wajah Tuhan. Dan apabila saya beritahu kepada ini 3 YB ini, bagaimana saya bilang antara pelancongan dan pelancongan, pelancongan sama ziarah, bukan pelancongan. Pelancongan dan pelancongan belenan tahu. Kalau melencong itu yang kalau melancong sama melencong lain. Kalau yang melencong itu pergi basial-sial. Kalau melancong itu pergi mana? Ya. Saya beritahu kepada 3 YB. Saya bilang, Datuk, saya bilang, dong sendiri melihat, sebab dong malu, sebab dong tidak buat kerja rumah, tapi kasih maju itu Ranau Pak. Sebab bila saya buat ini ziarah kan, homestay laku, hotel laku, kedai makan laku, semua kedai apa saja pun laku, dan bank semua pun laku. Hanya 2 bank saja yang tidak laku, yaitu Power Bank dan Bankrupt. Yang lain semua laku, sama-sama boleh duit kan. Jadi hanya itu saja yang tidak laku. Jadi Power Bank pun laku tahu, tetapi satu bank tidak laku. Jadi apabila saya duduk sama dia, saya beritahu, saya bilang Datuk, tahun ini Ranau akan buat, saya bilang kan 16 buah cakul, 16 jalan salib, 14 pemulaan di Ranau, kemudian berpindah keliling Ranau. Saya bilang seluruh daerah Ranau. Dia katakan bagus tuh Father, dia bilang saya betul-betul sokong, sebab saya bagi tahu sama dia kan antara pelancongan dan ziarah lebih memberi ekonomi kepada pelancongan. Kalau pelancongan paling-paling pun dia pergi di sana, dia beri gambar monyet, gambar habis dan pulang. Tetapi kalau ziarah, mereka lebih kepada mencari sesuatu, mencari yang dapat memberi mereka kepuasan dan kedamaian. Kalau pelancongan kau hanya dapat senang sekejap saja, lepas itu kosong balik. Tapi apabila kau pergi ziarah, bila kau balik kau rasa damai, kau rasa macam terpanggil lagi untuk pergi ziarah seterusnya, walaupun tempat yang sama. Dan sebab itulah saya katakan ziarah merupakan satu panggilan, dan panggilan ini adalah panggilan kepada kekudusan juga. Sebab di mana yang kau pergi itu adalah tempat-tempat di mana Tuhan telah pernah, kalau macam kau pergi Jerusalem, pergi Holy Land, di mana dia pernah berjalan di sana. Dan bila saya tanya beberapa orang, berapa kali sudah aku pergi Jerusalem? Padahal saya pergi 2 kali sudah, dia bilang. Saya tidak percaya. Kau pernah ajak Jerusalem? Gak pernah, dia bilang. Tapi saya bilang saya tidak percaya. Sebab bila kau sampai di Jerusalem, kau pakai kasut,
Kau tidak buka kasut? Kalau buka kasut baru kau injak, baru kau sampai. Kebanyakan orang pakai kasut. Jadi kalau kau benar-benar bilang, saya sudah pergi tempat itu, buka selipar kau injak. Macam Musa atau Moses. Bila dia pergi tempat yang kudus itu semak berapi itu kan, di sana dia bilang, buka selipar kau, dia bilang. Dia buka, sebab tempat yang kau injak adalah tempat yang kudus. Saya tengok kan bila kita balik daripada tanah suci ataupun ziarah kan, kata mana yang kudus, kamu punya kasut saja sama selipar yang kudus. Tempat itu yang injak. Tapi kamu tidak pernah pegang, kamu tidak pernah injak. Kamu ada injak kan, Miko? Kau iya nggak? Bagus. Banyak orang kan bilang, saya sudah sampai, tapi kau tidak buka kasut yang kan bilang. Saya tengok kau punya saja, kasut saja yang kudus, yang lain mau kudis. Jadi sebab itulah kan, bila kita pergi ziarah, pertama-tama kamu mesti ada niat. Apa niat kamu? Dan ini yang selalu orang lupa. Selalu kalau saya pergi, saya akan kasih ingat. Setiap tempat yang kamu pergi, kalau kamu pergi ziarah, tempat gereja yang baru kamu pergi itu, kamu boleh minta 3 permintaan. 1 untuk diri kamu, untuk keluarga, dan untuk gereja. Mana-mana saja. Jadi kalau ada masuk 10 gereja, campur para saudara. Dan kamu mesti ada niat. You must save your intention, but special intention God. Okay, saya mau pergi ziarah ini untuk pertobatan anak saya yang sedang berkawan dengan orang-orang yang sewaktu dengannya yang tidak makan binatang rata hidung. Paham kan? Jadi kamu mau pergi di sana. Jadi bila kamu sampai di sana, barulah dan kalau kamu kenal lagi orang kan yang selalu macam sponsor kamu, disinilah tempat di mana Yesus dilahirkan. Saya persembahkan doa ini kepada Tuhan untuk kamu punya niat. Jadi dari sana juga kan, apabila sebab kita tahu setiap ziarah adalah satu panggilan, merupakan satu panggilan. Bukan semua orang boleh pergi di sana, tapi jangan lupa kamu harus bawa juga niat-niat orang lain yang tidak ada kemampuan, walaupun hati mereka mau pergi tapi tidak dapat karena masalah keuangan ke apa saja. Jadi kamu bawa dan kamu katakan satu hari nanti kamu akan sampai juga.